warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Maharani dengan NIM 07011182227024. Baiklah, di sini untuk pemilihan universitas dengan metode AHP pada matriks perbandingan kriteria dalam kolom lokasi, biaya, dan fasilitas. Untuk menentukan kolom lokasi digunakan angka 1 karena lokasi ketemu lokasi sama dengan 1, 3, dan 5. Untuk kolom ini memasukkan angka sesuai keinginan masing-masing. Enter. Untuk menentukan biayanya dengan rumus sama dengan C8 per C9. Enter. 1, karena biayanya ketemu biaya ini adalah 3, maka ditulis juga 3. Fasilitas rumusnya sama dengan C8 per C10. Enter. Untuk ini sama dengan D9 per D10. Enter. Untuk menentukan total di sini yaitu sama dengan sum kurung blok dari C8 sampai C10 tutup kurung enter, diikutin sampai ke fasilitas sama dengan sum blok dari D8 sampai D10 tutup kurung enter, dan fasilitas sama dengan blok dari E8 sampai E10 tutup kurung enter. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abida dengan NIM 07011128222748. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan metode ISP khususnya pada matriks nilai kriteria. Untuk menentukan nilai dari kolom lokasi ini, kita hanya perlu membagi nilai dengan rumus sama dengan nilai lokasi yang ada pada bagian matriks penyebut kriteria dan juga total, itu dengan cara dibagi. Untuk pada bagian biaya itu sama dengan bagian lokasi dibagi dengan total sampai seterusnya. Untuk mengetahui total dari nilai ketiga kolom di atas itu dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan sum, buka kurung, dan ketiga nilai di atas. Selanjutnya pada kolom biaya sama halnya dengan kolom lokasi, itu dengan dibagi sama dengan nilai biaya dibagi total sampai seterusnya. Sama halnya pada bagian lokasi, untuk menentukan total sama dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu sum, buka kurung, dan blok ketiga kolom di atas. Untuk menentukan nilai dari fasilitas sama dengan kedua cara sebelumnya, yaitu sama dengan nilai lokasi pada lebih tepatnya pada bagian fasilitas dibagi total dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu pada kolom jumlah. Untuk mengetahui jumlah dari kolom tersebut, itu sama dengan menotalkan dari kolom sebelumnya, total sebelumnya, dan rumusnya juga sama, yaitu sama dengan sum, buka kurung, dan blok 3 kolom yang ada di samping. Sama, sama sampai seterusnya, itu sama dengan sum, buka kurung, 3 kolom sebelumnya, seterusnya sum, dan sama seperti sebelumnya untuk menentukan total itu dengan ngeblok 3 ngeblok 3 kolom di atas. Selanjutnya untuk menentukan nilai prioritas itu dengan rumus um, sama dengan kolom atau hasil jumlah pada kolom sebelumnya itu dibagi dengan 3. Sama halnya dengan cara yang di atas itu dibagi 3 sampai ke bawah. Dan tentukan totalnya dengan rumus yang sama. Selanjutnya untuk menentukan nilai eigenvalue dengan cara mengkali hasil dari nilai prioritas. Caranya yaitu sama dengan blok pada kolom pertama prioritas, lebih tepatnya pada kolom lokasi, itu dikali dengan total lokasi pada matriks perbandingan kriteria. Untuk pada kolom biaya itu sama saja, sama dengan kolom prioritas dikali dengan total dari kolom biaya pada bagian matriks perbandingan kriteria. Seterusnya sama saja dikali dengan total fasilitas. Lalu yang terakhir itu hanya menentukan total dari agent value dengan rumus yang sama dengan sebelumnya. Itu sama dengan sum, buka kurung, dan blok 3 nilai yang ada di atas. Dan sekian tata cara dalam menentukan matriks nilai kriteria. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan cara menentukan nilai konsistensi indeks. Cara menentukan konsistensi indeks yaitu dengan rumus sama dengan total dari agent value dikurang 3. Maaf, sebelumnya ditambahin uh, buka kurung dulu, lalu diakhiri dengan tutup kurung, dibagi, terus buka dengan buka kurung lagi, 3 dikurang 1, lalu tutup kurung lagi. Jadi hasil dari consistency index adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu menentukan random index. Yang dimana random index ini sudah ada rumusnya di awal. Yang pada rumus tersebut nilainya yaitu 0,52. Selanjutnya menentukan konsistensi rasio dengan cara sama dengan rumus sama dengan nilai konsistensi indeks dibagi dengan random index. Jadi ini adalah hasil dari nilai konsistensi rasio. Selanjutnya yaitu menentukan apakah konsistensi rasio itu nilainya konsisten atau tidak konsisten. Baiklah, caranya yaitu sama dengan if buka kurung blok pada bagian konsistensi rasio lalu sama dengan 0,1
Lalu titik dua, buka kurung, tanda petik, konsisten, tanda petik lagi, ditutup dengan tutup kurung, lalu tanda petik lagi, buka kurung, tanda petik, tidak konsisten, tanda petik, lalu tutup kurung. Jadi nilai dari konsistensi rasio hasilnya yaitu konsisten. Baiklah, itulah hasil dari matriks perbandingan kriteria dan matriks nilai kriteria. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ira Rizky Rahmawati dengan NIM 0701 1182227005. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks perbandingan dan matriks nilai kriteria pada sheet lokasi. Di sini saya akan memperkirakan jarak lokasi sekitar kurang dari 650 km, 1 km, 1,5 km. Kemudian kita langsung saja ke kolom lokasi. Kita isi angka dengan angka 1, 3, dan 8. Lalu kita jumlahkan dari kolom lokasi ini dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok pada bagian C8 sampai C10, kemudian tutup kurung, enter, dan akan menghasilkan nilai angka 12. Kita lanjutkan pada kolom biaya, yaitu di sini akan kita isi dengan angka 0,33 dengan menggunakan rumus sama dengan C8 dibagi dengan C9. Kita enter, ya muncul hasilnya 0,33. Lanjut kolom selanjutnya, kita isi angka 1 karena pada kolom biaya serta fasilitas kita ada angka yang sama seperti angka di lokasi, yaitu angka 1. Kemudian lanjut pada kolom biaya, di sini kita isi angka 3 karena sama seperti angka 1, kita angka 3 ini disamakan dengan angka yang ada pada kolom lokasi. Setelah terdapat semua angka, kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum, buka kurung. Kita blok pada bagian D8 hingga D10, lalu kita enter, akan menghasilkan angka 4,33. Lanjut ke kolom fasilitas. Pada kolom fasilitas, kita isi dengan rumus sama dengan 1 dibagi 8 yang akan memunculkan angka 0,125. Selanjutnya di sini kita isi dengan angka 0,33 dengan rumus sama dengan 1 dibagi 3. Ini hasilnya memang sama 0,33 seperti di kolom biaya. Setelah terdapat angka-angka pada kolom fasilitas, kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok bagian E8 sampai E10 dan hasilnya 1,45833. Setelah kita selesai pada matriks perbandingan lokasi, kita pindah ke matriks nilai kriteria pada kolom lokasi. Pada kolom lokasi ini kita bisa mengisi angka menggunakan rumus sama dengan C8 dibagi dengan hasil pada matriks perbandingan lokasi, yaitu C11. Nah, enter hasilnya 0,0833. Kita lanjutkan sama rumusnya sama dengan dibagi hasil. Selanjutnya sama dengan C10 dibagi total, yaitu 0,666. Kemudian kita langsung jumlahkan pada kolom lokasi ini dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok pada bagian C15 hingga C17, sehingga menghasilkan angka 1. Lanjut ke kolom biaya. Kolom biaya itu hampir sama seperti lokasi, dengan rumus sama dengan D8 dikali dengan D11.
dan seterusnya hingga pada bagian fasilitas. Sama dengan D9 dibagi sama total pada biaya. Sama dengan dibagi total. Setelah terdapat angka-angka, kita jumlahkan seperti pada kolom lokasi. Rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok pada bagian D15 hingga D17, lalu enter, dan akan muncul angka 1 seperti pada total di lokasi. Lanjut ke kolom fasilitas, masih sama seperti lokasi dan biaya. Rumusnya sama dengan D8 dibagi dengan total pada fasilitas. Selanjutnya masih sama dengan E9 dibagi dengan total. Lanjut sama dengan E10 dibagi dengan total. Sama, kita langsung saja jumlahkan, kita totalkan dari hasil fasilitas ini sama dengan sum, buka kurung, kita blok pada bagian E15 hingga E17, lalu kita tutup kurung, enter, angkanya sama yaitu 1. Pada kolom jumlah agak sedikit berbeda rumusnya, yaitu dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari C15 hingga E15, kita tutup kurung, enter, dan akan muncul angka 0,245970696. Pada kolom 2 dan 3 biaya fasilitas pada jumlah ini sama rumusnya, yaitu sama dengan sum. Kita blok lagi dari C16 sampai E16. Ya, angkanya 0,709340659. Kita ulangi lagi dengan rumus yang sama. Setelah itu, kita totalkan hasil dari kolom jumlah. Nah, rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari F15 sampai F17. Dan akan muncul hasil angka yaitu 3. Kita lanjutkan ke prioritas. Prioritas ini memiliki rumus yaitu sama dengan sum, buka kurung, F15 dibagi 3. 3 ini diambil dari kolom lokasi pada matriks perbandingan. Kolom kedua pada prioritas sama dengan sum, kurung, ini dibagi 3. Kolom ketiga masih sama dengan sum, buka kurung, F17 dibagi 3. Kemudian setelah muncul semua angka-angka pada kolom prioritas, kita langsung jumlahkan. Sama seperti tadi, rumusnya yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok pada bagian G15 hingga G17. Lalu enter, dan muncul angka total yaitu 1. Lanjut saja langsung ke agent value. Agent value ini juga berbeda rumusnya, yaitu sama dengan G15 dikali sama total pada C11, yaitu pada total lokasi. Yang kolom selanjutnya G16 sama dengan G16 dikali sama total bagian biaya matriks perbandingan lokasi. Langsung enter, selanjutnya sama dengan G17 dikali total pada fasilitas matriks perbandingan. Langsung saja kita jumlahkan dengan rumus yang lagi-lagi sama dengan sum, buka kurung, sum, buka kurung, kita blok dari H15 hingga H17 dan akan memunculkan hasil 3,002431,827.
Setelah kita mencari angka-angka pada matriks perbandingan lokasi dan matriks nilai kriteria, kita lanjut ke consistency index, yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung H 18 dikurang 3. Angka 3 ini dari matriks perbandingan di awal. Kurung enter. Dan hasilnya 0,002431,827. Lanjut ke random index. Random index ini memiliki angka yang sudah ditetapkan dari rumusnya, yaitu 0,85. Maaf, maksudnya 0,58. Masang enter saja. Lanjut ke konsistensi rasio atau si R dengan rumus sama dengan si 20 dikali si 21. Enter. Ya, hasilnya 0,004192,806. Lanjut, setelah matriks perbandingan lokasi, matriks nilai kriteria lokasi, konsisten, random, konsisten, rasio sudah, kita lanjut, kita tentukan apakah hasil dari yang kita cari ini konsisten atau tidak konsisten. Dengan rumus sama dengan IF, buka kurung C22, maaf, C22 lebih dari sama dengan 0,1 titik koma buka kurung tanda petik konsisten tanda petik tutup kurung titik koma buka kurung tanda petik tidak konsisten tanda petik tutup kurung lagi. Ya, kita lihat hasilnya konsisten. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Sofenandel Bentopin dengan NIM 07011182222729. Di sini saya akan menjelaskan matriks perbandingan kriteria biaya rumah. Terdapat 3 biaya, yaitu kurang dari 15 sampai 20 juta, lalu yang kedua 10 juta, lalu yang terakhir kurang dari 7 juta. Untuk ini, untuk di kolom lokasi, di sini saya mengisi angka 1, lalu di kolom kedua 3, lalu di kolom terakhir 7. Untuk di kolom kedua biaya, kita di sini mengisi angka 1 dan fasilitas di kolom 3 juga 1. Untuk kolom pertama biaya, kita akan memasukkan rumus sama dengan, lalu kita masukkan 1 dibagi dengan P9. Lalu kita enter. Lalu untuk fasilitas, kita masukkan rumus 1 dibagi P10. Lalu kita enter. Nah, lalu untuk kolom kedua fasilitas, kita akan masukkan rumus sama dengan 1 dibagi dengan P9. 0,333. Untuk kolom ketiga biaya, di situ kita akan masukkan 3, karena sedikit pentingnya dibandingkan dengan yang lain. Lalu untuk hasilnya, kita akan masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok di 3 kolom lokasi ini dari atas ke bawah, lalu kita enter. Begitu juga untuk total biaya, kita masukkan rumusnya sum, kurung, kita blok dari atas ke bawah. Lalu untuk total fasilitas juga sama, rumus sum, kurung, itu kita blok atas
lalu enter. Lalu untuk matriks nilai kriteria di kolom lokasi kita masukkan rumus sama dengan di kolom lokasi yang pertama ini kita bagi dengan total dari lokasi. Lalu kita enter. Lalu untuk kolom kedua kita masukkan rumus yang sama juga, yaitu kolom kedua dari lokasi kita bagi dengan total dari lokasi. Yang ketiga juga sama, yaitu kolom ketiga dibagi dengan totalnya. Lalu untuk rumus kita masukkan sum bagi buka kurung, lalu kita blok dari atas ke bawah, enter. Untuk kolom biaya itu juga sama dengan kolom pertama dari biaya dibagi dengan total biaya. Lalu untuk kolom kedua kita masukkan kolom kedua dari biaya, lalu kita bagi dengan total biaya. Lalu untuk kolom ketiga, yaitu kolom ketiga biaya, kita bagi dengan total biaya. Kita bagikan dengan, lalu kita jumlahkan totalnya dengan rumus sum, lalu kita blok atas ke bawah, lalu enter. Lalu fasilitas rumus sama dengan kolom pertama dari fasilitas, lalu kita bagi dengan total, lalu kita enter. Kolom kedua juga sama, kolom kedua dari fasilitas, lalu kita bagi dengan total dari fasilitas. Lalu untuk kolom ketiga juga sama dengan kolom ketiga dari fasilitas, lalu kita bagi dengan total fasilitas. Lalu untuk hasilnya kita rumus sama dengan sum, kita blok atas ke bawah. Untuk kolom jumlah kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok dari lokasi kolom pertama lokasi hingga fasilitas, lalu N. Untuk kolom kedua juga sama, kita ketik sum kurung, lalu kita blok dari kiri dan ke kanan. Ini juga sama, kita ketik sum, lalu kita blok dari kolom ketiga dari kiri dan ke kanan, lalu enter. Jumlahnya kita ketik sum, lalu kita blok dari atas bawah, lalu enter. Prioritas ini kita bikin rumus sama dengan, lalu kita blok jumlah, lalu kita bagi dengan 3, lalu kita enter. Ini juga sama dengan kan kolom kedua dari jumlah, lalu bagi dengan 3. Kolom ketiga juga sama, masukkan kolom ketiga dari jumlah, lalu kita bagi dengan 3. Lalu di sini kita jumlahkan, sum kurung, hasilnya 1. Lalu untuk agent value kita masukkan rumus sama dengan kolom pertama dari prioritas kita kalikan dengan tabel pertama, yaitu total lokasi, yaitu C11. Kita kalikan. Lalu untuk kolom kedua juga sama, kita masukkan kolom kedua dari prioritas, yaitu G16, lalu kita kalikan dengan total dari biaya 43, itu D11. Lalu kita enter. Untuk ini juga sama,
Kita masukkan kolom ketiga dari prioritas, lalu kita kalikan dengan total fasilitas. Jumlahnya kita masukkan rumus sum kurung, lalu log 3 kolom ini, lalu enter. Lalu untuk konsistensi indeks ini kita masukkan rumus sama dengan kurung, lalu kita blok total dari agent value, lalu kita kurang dengan 3 tutup kurung, lalu kita bagi dengan buka kurung 3 kurang 1, lalu kita enter. Hasilnya adalah begitu. Untuk random indeksnya kita sesuaikan dengan yang sebelumnya, yaitu 0,52. Untuk konsistensi rasio, lalu untuk konsistensi rasio kita masukkan rumus sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan random index. Lalu kita enter. Lalu untuk menentukan konsisten atau tidaknya kita masukkan rumus sama dengan if kurung, lalu kita blok konsistensi rasionya, kita dari sama dengan 0,1 titik koma, lalu buka kurung titik konsisten, tanda petik, lalu buka kurung titik koma, buka kurung, tanda petik, lalu kita enter, maka hasilnya adalah konsisten. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan eh, mencari nilai dari matriks perbandingan kriteria dan matriks nilai kriteria pada bagian fasilitas. Yang pertama di kolom C5 kita isi 1, terus D6 kita isi 1, dan E7 kita isi 1. Kenapa 1? Karena 1 itu adalah rumus dari Excel-nya. Dan yang selanjutnya kita isi pada bagian C6, bebas, 3, kita pilih 3, C7 kita pilih 5, C kita pindah ke D5, kita isi langsung ke D8, kita isi 7. Oke, selanjutnya kita mencari pada bagian D5 dengan rumus sama dengan 1 per C6. Kita enter, kita dapat hasilnya. Terus kita ke sangat lengkap E5 dengan rumus yang sama dengan 1 per C7. Kita enter. Terus di bagian E6 kita dengan rumus yang sama dengan 1 per D7. Kita enter. Baik, setelah itu kita akan mencari pada bagian matriks perbandingan kriteria total. Yang pertama kita pakai rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok dari C5 sampai C7.
Oke, kita enter. Selanjutnya juga begitu pada bagian total lengkap kita dengan rumus yang sama dengan sum buka kurung kita blok D5 sampai D7. Oke, pas. Kita enter di sini. Waduh, bentar ini kelebihan. Kita ulang. Sama dengan sum sama dengan sum buka kurung kita enter. Setelah itu kita mencari pada bagian sangat lengkap total dengan rumus yang sama. Sum buka kurung kita blok 3 kolom di atasnya. Oke, kita enter. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari matriks perbandingan kriteria. Baik, di sini kita akan melanjutkan mencari nilai dari matriks nilai kriteria. Em, di sini kita akan memakai rumus sama dengan kita klik pada bagian C5, kemudian kita kasih per, dan kita klik pada bagian C8. Kita enter. Boom. Selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama seperti yang pertama, sama dengan kita klik pada bagian C6 per C8. Kita enter. Selanjutnya juga begitu, kita masukkan rumus per 9 per C8. Oke. Selanjutnya kita akan mencari pada kolom lengkap. Sama, kita memakai rumus yang sama. Per D8. Dengan kita klik pada bagian D6 per D8. Sama dengan klik pada bagian D7 per D8. Enter. Selanjutnya pada kolom sangat lengkap. Masih tetap sama dengan klik E5 per E8. Selanjutnya sama dengan E6 per E8. Enter. Selanjutnya sama dengan E7 per E8. Oke. Selanjutnya kita akan mencari total dari kolom kurang lengkap pada matriks nilai kriteria. Kita akan memakai rumus seperti pada kolom yang sebelumnya, yaitu sama dengan sum buka kurung kita blok 3 kolom di atasnya seperti ini. Kita enter. Selanjutnya juga begitu, sama dengan sum buka kurung kita blok 3 di atasnya lagi. Enter. Yang ini juga sama dengan sum buka kurung blok 3 di atasnya. Lanjut pada bagian jumlah matriks nilai kriteria, kita akan mencari hmm, sama dengan
Zoom, buka kurung, kita blok 3 ke kanan. Seperti ini. Terus kita enter. Selanjutnya juga begitu. Selanjutnya sama dengan zoom, buka kurung, blok 3 ke kanan. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Selanjutnya pada bagian bawah kita eh, buat seperti tadi, zoom. Tapi ini kita bloknya dari 3 kolom di atas ke bawah. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada bagian prioritas. Eh, kita klik di sini pada bagian F12. Kita kasih per 3. 3 itu kita dapat dari 3 kolom matriks perbandingan kriteria. Kurang lengkap, lengkap, sangat lengkap. Oke, kita enter. Selanjutnya juga begitu. Sama dengan kita klik pada bagian F13. Kita kasih per 3. Lakukan hal yang sama. Per 3. Kita masukkan rumus sama dengan zoom, buka kurung, blok 3 di atasnya. Enter. Selanjutnya eigenvalue. Kita masukkan rumus sama dengan kita klik pada bagian G12 dikali 9 dari total kurang lengkap matriks perbandingan kriteria. Kita enter. Sama dengan kita klik pada bagian G13, kita kali pada bagian D8. Oke, kita enter. Selanjutnya juga begitu. Sama dengan klik pada bagian G14. Kita kali pada bagian E8. Kita enter. Kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sama dengan zoom, buka kurung, blok 3 ke bawah. Oke, kita enter. Oke, kita sudah mendapatkan nilai pada bagian matriks nilai kriteria. Di sini kita akan mencari nilai dari konsistensi indeks. Kita akan memakai rumus sama dengan hasil dari eigenvalue, buka kurung, hasil dari eigenvalue min 3, tutup kurung, per, buka kurung, 3 min 1, tutup kurung. Kita enter. Pada random index kita akan memakai 0, 5, 2. Itu dari rumus. Selanjutnya kita akan mencari konsistensi rasio dengan rumus sama dengan kita klik bagian atas per random index. Di sini kita tidak mendapatkan nilai tidak konsisten. Makanya kita rubah 3 nilai di atas ini. Kita rubah pada bagian C6. Kita akan memakai angka 5. Pada bagian C7 kita akan memakai angka 7. Dan pada bagian D7 kita akan memakai angka 5.
3. Salah, sorry. Baik, di sini kita akan eh, mencoba lagi. Kita akan mencoba lagi untuk mendapatkan nilai konsisten. Sama dengan buka kurung, eigenvalue, min 3, tutup kurung, per, buka kurung, 3 min 1, tutup kurung. Kita enter. 0,52 dari rumus. Selanjutnya, eh, sama dengan klik konsistensi indeks per random index. Kita coba. Dan kita mendapatkan nilai konsisten di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Habila Jidin dengan NIM 070111182227013. Di sini saya akan menjelaskan nilai dari prioritas dan juga hasil akhir. Yang pertama, kita akan menentukan nilai kriteria dengan kolom lokasi, biaya, fasilitas, lalu lokasi dengan kolom kurang daerah 50 km, 1 km, 1,5 kilometer, biaya 15 sampai 20 juta, 10 juta, dan 7 juta. Terakhir, fasilitas sangat lengkap, lengkap, dan tidak lengkap. Kolom ini akan diisi sesuai dengan nilai dari prioritas yang telah ditentukan dari sheet perbandingan kriteria, lokasi, biaya, dan fasilitas. Yang pertama, nilai kriteria lokasi, kita akan lihat dari nilai prioritas yang sudah ditentukan. Di sini ada 0,106156324 yang akan kita tulis 0,106. Selanjutnya nilai prioritas biaya yaitu 0,26049796 yang akan kita tulis 0,26 karena angka 0 di belakang koma dianggap tidak ada. Selanjutnya fasilitas dengan nilai prioritas 0,63334572 yang akan ditulis 0,633. Selanjutnya ada lokasi. Kita buka di sheet lokasi dengan nilai prioritas yang pertama adalah 0,0819900232, yaitu kita bulatkan menjadi 0,1. Selanjutnya nilai prioritas dari 1 kilometer yaitu 0,236446886 yaitu 0,236. Selanjutnya yaitu nilai prioritas dari 1,5 kilometer adalah 0,6815628882. Yang akan kita tulis yaitu 0,681. Selanjutnya biaya, nilai prioritas dari 15 sampai 20 juta. Yang pertama ada 0,08820212. Kita akan nulis jadi 0,1. Selanjutnya nilai prioritas dari 10 juta yaitu 0,243100985. Kita akan tulis 0,243. Selanjutnya prioritas dari 7 juta yaitu 0,668696895 yang kita tulis 0,668. Selanjutnya adalah
nilai prioritas dari sangat lengkap di sheet fasilitas. Yang pertama ada 0,09601139 yang kita tes 0,1. Nilai prioritas dari lengkap yaitu 02509975151 yang akan kita tulis 0,25 karena 0 di belakang koma dianggap tidak ada. Selanjutnya nilai prioritas dari tidak lengkap adalah 0,652991453 yang biasa kita tulis 0,653. 0,653. Baik, selanjutnya ini kita akan menentukan alternatif seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya, sehingga sekarang kita beralih ke kolom hasil akhir. Di sini untuk mengisi lokasi dari rumah A menggunakan rumus sama dengan F33 dikali C33, enter. Selanjutnya, untuk menentukan lokasi rumah B dengan rumus sama dengan F34 dikali C33, enter. Selanjutnya adalah rumah C dengan lokasi dengan rumus sama dengan F35 dikali C33, enter. Selanjutnya rumah B untuk penentuan biaya dengan rumus sama dengan I33 dikali C34, enter. Selanjutnya dengan rumus sama dengan I34 dikali C34 untuk hasil dari rumah B. Selanjutnya biaya rumah C dengan rumus sama dengan I35 dikali C34, enter. Selanjutnya untuk fasilitas rumah A dengan rumus yang sama yaitu 11 L33 dikali C35, enter. Selanjutnya yaitu untuk rumah B menentukan fasilitas dengan rumus sama dengan L34 dikali C35, enter. Selanjutnya sama dengan untuk menentukan rumah C fasilitas dengan rumus 11 L35 dikali C35, enter. Untuk menentukan total rumah A dengan rumus sama dengan sum buka kurung H38 sampai dengan J39 tutup kurung, enter. Selanjutnya adalah untuk menentukan total dari rumah B dengan rumus sama dengan sum buka kurung H40 sampai dengan J41. Selanjutnya untuk menentukan total dari rumah C yaitu dengan rumus sama dengan sum buka kurung H41 sampai dengan J41, enter. Di sini sudah terlihat hasil akhirnya sehingga kita dapat melakukan perankingan yaitu nilai yang paling besar ditempatkan menjadi ranking 1, selanjutnya ranking 2, dan yang terakhir ranking 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.